Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita mencoba mengkaji kembali tentang kaifiat salat berjamaah. Kenapa ini yang kita kaji? Karena hasil survei di lapangan ternyata betapa banyak orang yang salat berjamaah ternyata dia itu tidak berjamaah. Ini hasil survei. Betapa banyak orang yang salat berjamaah tapi ternyata tidak berjamaah, hanya berkumpul ramai-ramai salat di masjid kemudian pulang, tapi pahalanya tidak ada pahala berjamaah, bahkan ada yang tidak ada salat walaupun sudah salat. Contoh kasus yang pertama kita angkat. Ini yang kita lihat di beberapa menasah masjid musalla. Betapa banyak si makmum itu melakukan taharrum, artinya takbiratul ihram bersamaan dengan imam. Imam angkat tangan, dia angkat. Imam membaca A, dia A. Imam membaca ba, dia ba. Artinya secara bersamaan takbiratul ihram itu diselesaikan bersama dengan imam. Bukan setelah taharrum imam baru dia takbiratul ihram, bukan. Bersamaan. Bahkan kadang-kadang imamnya panjang sedikit bacaan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dia sudah selesai. Mungkin dia pendek, Allah, selesai. Bahkan mendahului imam. Kalau ini terjadi, apa yang terjadi? Yang pertama, bersamaan takbiratul ihram si makmum dengan imam. Yang kedua, atau mendahului takbiratul ihram imam. Dua macam ini la tanaqidus salah, tidak terangkat salat. Jangankan untuk mendapatkan pahala 27 sembahyang kenapa? La tanaqidus salah, salat itu tidak terangkat. Artinya ada kita kerjakan sama dengan tidak ada. Tidak ada itu. Kenapa? Karena taharrum itu bersamaan dengan imam atau mendahului imam. Maka saya katakan tadi, betapa banyak orang yang salat berjamaah ternyata tidak berjamaah, hanya ramai-ramai kumpul di masjid, salat pulang. Bahkan ada yang enggak salat, itulah kejadiannya. Bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala 27, memang tidak salat. La tanaqidus salah, tidak terangkat salat. Karena yang pada dasarnya, kapan makmum itu melakukan taharrum takbiratul ihram? Ba'da taharrum imam, setelah takbiratul ihram imam, baru makmum takbiratul ihram. Ini aturan mainnya. Banyak orang yang salat berjamaah tidak sesuai dengan aturan main berjamaah. Ini aturan mainnya.
ba'da taharrum imam, setelah takbiratul ihram imam, baru makmum boleh melakukan takbiratul ihram. Kenapa ini kadang-kadang terjadi berburu-buru mengejar taharrum imam itu? Karena sebahagian kadang-kadang dengan dalih untuk mendapatkan fadilah taharrum, fadilah takbiratul ihram. Karena fadilah takbiratul ihram bersama imam itu sangat besar pahalanya. Artinya kalau kita salat berjamaah selama arba'ina yauman, 40 hari itu, dan mendapatkan taharrum bersama imam, itu bara'ah minan nar, bebas daripada api neraka. Bara'ah minan nifaq, bebas daripada sifat munafik. Maka mengejar itu, mengejar fadilah taharrum bersama imam. Padahal artinya ini tafsiriyah, ingin menafsirkan mendapatkan fadilah taharrum tadi. Artinya ba'da taharrum imam, si makmum langsung melakukan takbiratul ihram setelah takbiratul ihram imam. Ini maksudnya. Ada juga penjelasan yang kedua, artinya maksud dia sempat meraih taharrum bersama imam, artinya selama 40 hari dia salat bersama imam tapi tidak pernah masbuk. Itu maksudnya. Hana pernah masbuk mesti urapi bara'ah minan nar. Penjelasan yang ketiga yang paling rendah tingkatnya, si makmum tersebut sempat rukuk bersama imam dalam rakaat pertama. Artinya salam imam dia enggak usah tambah lagi rakaat. Sempat rukuk bersama imam dalam rakaat yang pertama. Walaupun pendapat yang paling mendekati adalah setelah taharrum imam dia taharrum, dia telah lakukan takbiratul ihram selama 40 hari, bara'ah minan nar, bebas daripada api neraka, bara'ah minan nifaq, bebas daripada ihram bersama imam itu, atau mendapatkan fadilah taharrum itu sangat besar itu. Pada satu hari, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf, dia pulang dari negeri Syam. Ternyata subuhnya masbuk satu rakaat, masbuk, tidak sempat berjamaah, masbuk satu rakaat, karena dia sibuk melakukan parkir terak untanya. Itu banyak unta dia. Ya, katanya parkir tronton ni leh, unta tertubuh, kemudian barang dah turun unta, baru pulang dari berniaga dari negeri Syam. Setelah salat dia menjumpai Rasulullah. Ya Rasulullah, tadi saya masbuk, saya sangat menyesal. Apa yang saya lakukan ya Rasulullah? Kalau seandainya 100 ekor unta itu saya berikan kepada engkau ya Rasulullah, saya sedekahkan, apakah bisa tergantikan masbuk tadi? Tidak, dia jawab Rasulullah. Ya Rasulullah, seandainya 100 ekor unta bersama barang-barang yang ada di atasnya, saya sedekahkan itu semuanya, apakah tergantikan masbuk tadi ya Rasulullah? Tidak, dia Rasulullah, tidak. Kemudian Rasulullah melanjutkan, seandainya langit dan bumi bersama isinya diserahkan, tetap tidak tergantikan. Begitu besarnya fadilah taharrum bersama imam. Tapi maksud taharrum bersama imam itu adalah ba'da taharrum imam, sesudah takbiratul ihram imam. Ini yang pertama. Yang kedua, kasus yang kedua yang kita temukan di lapangan, si masbuk. Betapa banyak si masbuk itu di saat imam sudah rukuk, dia tidak rukuk, menyempurnakan Fatihahnya.
Imam ruku, dia tidak ruku. Ikarat di pabih Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imam sudah ruku. Ji tiga ni go serta hendak digaib luang. Kedua ju gigi semut, kejar ju tunggu imam kagak ruku. Ternyata imam sami Allahu liman hamidah, baru itu ni ruku. Si masbuk yang tidak sempat ruku bersama imam, artinya tidak sempat turun ruku bersama imam, sampai imam mengangkat kepalanya sami Allahu liman hamidah, sudah tidak. Lagha raka'atuhu, laghala rakaatnya si masbuk, tidak ada rakaat. Tidak ada rakaat. Walaupun dia telah selesai membacakan Fatihah. Tidak dianjurkan kepada si masbuk untuk memaksa menyempurnakan Fatihah. Namanya saja masbuk. Bagaimana ia maksud dengan masbuk? Masbuk adalah si makmum yang tidak cukup waktunya untuk menyelesaikan Fatihah sebelum imam ruku'. Itulah masbuk. Dia sudah jelas masbuk. Kenapa dia paksa baca Fatihah? Artinya kenapa dia paksa menyempurnakan Fatihah? Kalau dapat bismillah, ya bismillah ruku'. Kalau enggak dapat apa-apa, habis takbiratul ihram langsung ruku'. Kalau dapat sampai maliki yaumiddin, kemudian kalau imam ruku' kita. Seberapa ayat yang dapat? Tidak diperintahkan kepada si masbuk untuk memaksakan diri menyempurnakan Fatihah, itu tidak. Kalau imam sempurnakan Fatihah, ruku' dia. Imam sudah bangkit, lagha raka'atuhu, laghalah rakaatnya si masbuk, tidak ada rakaat. Yang kita sayangkan di saat imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia juga ikut salam dengan alasan dia tadi rukuk telah sempurna Fatihah. Tapi kalau imam salat maghrib 3 rakaat dia, imam salat zuhur 4 dia, imam salat subuh 2 dia, nasyariat rakaat, subuh 1 rakaat, zuhur 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, mana betul. Di samping kita akan terdengar, kita tahu dia itu masbuk, enggak sempat rukuk, ternyata imam itulah baru dia rukuk. Ini kan masalah. Dia rakaat itu tidak dihitung. Tidak dihitung itu. Persoalan yang kedua, kalau imam sudah i'tidal, kemudian imam mau turun kepada sujud, aturannya dia langsung bergabung bersama imam untuk turun kepada sujud, bukan rukuk. Karena rakaat itu sudah lagha, tidak lagi dihitung. Memang sudah tidak ada lagi rakaat. Dia sudah tidak lagi mendapatkan rakaat bersama imam. Kalau imam sudah i'tidal dan mau turun kepada sujud, aturannya dia langsung mutabaah bersama imam untuk turun kepada sujud. Kenapa dia rukuk? Rukuk apa itu? Rukuk rakaat, tidak ada rakaat. Rakaat bersama imam tidak ada lagi. Rakaat sendiri tidak boleh karena dia itu makmuman. Kenapa dia rukuk? Sengaja dia rukuk dan dia tahu tidak boleh itu. Batalat salatuhu, batal salatnya. Kenapa? Karena secara sengaja membiarkan imam lewat ke depan 2 rukun. Yang pertama rukuk, rukun fi'li. Yang kedua i'tidal, rukun fi'li. Al-mutawalliyah ini yang beriring-iringan keduanya 2 rukun, sengaja kita biarkan lewat. Kita bertahan di atas sana. Batalat salathu, batal salatnya. Bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala 27, salatnya batal. Ini fakta yang kita lihat di lapangan. Maka fa innal istighala bil ilmi afdalun min afdalit ta'at.
Sesungguhnya berbimbang dengan ilmu, mengkaji ilmu itulah seafdal taat, sebaik-baik taat. Maka jangan di saat ada kajian ilmu kita menyibukkan diri salat sunat. Bukan salat ba'diyah zuhur, tapi salat sunat, perbanyak salat sunat. Jangan di sana ada kajian ilmu kita ambil Quran di belakang baca Al-Quran. Seolah-olah yang mendapatkan pahala hanya baca Al-Quran. Mengkaji ilmu tidak mendapatkan pahala. Hukum baca Al-Quran itu sunat. Mencari ilmu itu fardhu ain, wajib. Yang sunat kita kejar, yang wajib kita tinggalkan. Keurajah let berpuak robrih lampang. Bata kampung ron dengan keroti pun ikut deh. Lepas cara kubur belum kau. Tidak boleh itu. Seolah-olah yang benar-benar ketaatan atau mencari pahala adalah di sana. Di sini tidak ada, bukan. Padahal inilah otaknya ibadah. Al-ilmu maukhul ibadah. Ilmu itu otaknya ibadah. Tidak ada ilmu, salat enggak benar. Salat berjamaah tidak ada pahala. Bukan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala, bahkan tidak sah salat. Kan lebih parah lagi. Ilmu itu penting. Jangan yang kita pikir ibadah itu baca Quran. Di saat orang khatib membaca khutbah, di saat khatib baca khutbah kita tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi ke salah. Itu bukan salah, itu salah. Di saat ada pengajian kita ambil Quran baca Quran, bukan salah. Habis pengajian baca Al-Quran sampai menjelang asar, itu baru salah. Enggak usah geser ke belakang salat sunat terus menerus habis maghrib sampai isya. Bukan salat sunat pada maghrib, salat sunat terus menerus sampai isya. Di sini ada pengajian dari maghrib pemanya. Di sana terus salat sunat. Apa hukum salat sunat? Sunat bukan wajib. Apa hukum mencari ilmu? Wajib. Kenapa yang wajib kita tinggalkan, yang sunat kita kejar? Jawab Iron. Baik dengar mentang, dia jawab siap. Le belah orang pun hana belah beria. Beras enggak ada di rumah. Kangkung beli. Berapa je kangkung? Kau ubah angin kan je. Beras itu penting, itu makanan pokok yang wajib itu. Ya, bros besar dibeli, bros ibu-ibu. Ya, baju enggak ada, brosnya yang ada. Ya, kembali. Ini masbuk, enggak boleh itu. Enggak boleh. Jadi kalau tadi imam sudah turun kepada sujud, dia tidak sempat rukuk bersama imam, langsung dia mutaba'ah, bergabung diri dengan imam, turun kepada sujud. Nanti imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Fasayati birakaatin, datangkan satu rakaat. Ba'da taslimatil imam, sesudah dua salam imam. Setelah imam salam, kita tambah satu rakaat lagi. Kenapa? Karena tadi kita tidak ada rakaat. Apa alasan tidak ada rakaat? Karena tidak sempat menetap ukuran kadar tumakninah dalam rukuk bersama imam. Tambah rakaat. Mungkin gaduh dah sembahyang subuh sampai 10 rakaat, maghrib 2, insyal hai, asal hai, luhul hai. Mampu rapat dan dicap pahala. Iki gak payah cak pucuk tring lemiak, mana mana cak pucuk tring lemiak. Kecuali pucuk tring kerah, nak pucuk tring kerah. Kalau merompak lemiak mana pucuk tring. Uram tring yang kerah. Ini penting ini. Maka persoalan orang masbuk itu harus jelas itu. Lawan daripada masbuk itu adalah muwafiq. Kalau si masbuk tadi adalah si makmum yang tidak cukup waktu untuk menyelesaikan Fatihah sebelum imam rukuk, itu masbuk.
Si muwafiq adalah orang yang cukup waktunya untuk menyempurnakan Fatihah sebelum imam rukuk. Itu muwafiq. Si muwafiq dia sedang membaca Fatihah. Ternyata imam itu terlalu cepat. Selesai Fatihah tidak berhenti, langsung ambil nafas kembali, baca wal as atau inna ataina. Kita sedang membaca Fatihah. Fatihah itu 7 ayat tadi. Nya 7. Nya kan tamahirun wud. Inna ataina itu 3. Bagaimana kita selesaikan Fatihah yang 7 ayat di belakang inna ataina yang 3 ayat? Artinya belum 3 habis inna ataina. Habis dah blender. Waladhdallin. Amin. Habis. Iga blender biasa buat timun. Dipakai sirup cepat dong ibu. Pakai silang je. Artinya Fatihah blender. Hana cara menyakan blender, tetap payah blender Fatihah. Blender. Putra kejadian. Semayang kilat. Punan merek semayangnya. Semayangnya nanti merek kilat. Mamanya semayang kilat. Fahala gelanti je lah. Hanya lain fahala. Punya semayang kilat fahala gelanti. Makharijul huruf rusak. Pendek panjangnya tidak ada, dengungnya tidak ada. Urang kari likut otak gedengok runyok. Kiban di blender Fatihah. Iga biasa mangga, foka di blender. Terong Belanda atau terong poligami. Jeruk tambah wortel. Poligami. Itanya Fatihah dah blender. Hantar blender inna ataina ketemu lain ku imam. Abai dafa waladhdallin amin ketika bismillah inna ataina. Betul tak? Apa salah kai imam mutra? Iran cocok orang dah ke. Padahal lah nong kubah kalimatnya tak apa belum pula. Hamnya kai lah kai joju. Pandai makmum yang salah kena ku imam yang mengatakan baglunyong muno deku. Hai dengku imam abai waladhdallin pakan hanu iem fiat. Abehnya dia baca inna ataina, kepu abeh waladhdallin langsung dia temu inna ataina, kamu Fatihah ke mana baca ikut. Kayak ini persoalan. Imam ruku, kita belum selesai Fatihah. Apakah kita harus ruku? Tidak boleh. Kada baca ihdinas siratal mustaqim, geram Allahu akbar. Apakah kita harus ruku? Tak boleh. Karena imam terlalu cepat. Makmum tadi bukan hanya lambat, karena memang secara kadet kalau dengan 3 ayat inna ataina tetap tidak bisa diselesaikan Fatihah yang 7 ayat itu. Bacaan normal. Tetap nggak bisa itu. Dianggap makmum itu odor karena imam terlalu cepat. Atau waladhdallin amin. Kemudian kalian imam bismillahirrahmanirrahim baca nun Allahu akbar. Karena sunat setelah Fatihah 1 ayat. Nun itu sudah 1 ayat. Shad Allahu akbar. Yasin Allahu akbar. Mangak so timum lagi. Tijuk tu uam bat fikir kena ku imam lagi. Ngang covid di kurang belah berat dengan ku imam sakit. Jadi covid 19. Hai nun baca Allahu akbar. Kalau imam terlalu cepat, makmum tidak bisa menyelesaikan Fatihah, itu dianggap makmum itu odor syar'i. Memang tidak mungkin kita kejar. Kak dapat habis Fatihah. Selesaikan Fatihah. Imam sudah rukuk, selesaikan Fatihah terus. Imam sudah i'tidal, terus kita selesaikan Fatihah. Karena itu sama hukumnya dengan si makmum yang lambat bacaan. Ada makmum yang lambat bacaan, model lidahnya keras.
susah untuk berbicara cepat dan susah untuk membaca cepat. Disebut dengan makmum yang lambat bacaan. Makmum yang lambat bacaan atau makmum yang imamnya tadi terlalu cepat dalam bacaan, dua-duanya itu dianggap sebagai makmum yang masuk dalam kategori udhur. Kalau sudah masuk dalam kategori udhur, boleh si makmum menyempurnakan sampai selesai Fatihah dan tidak boleh rukuk. Imam rukuk, sudah lewat satu rukun, biar. Imam i'tidal, lewat dua rukun, biar lewat. Imam sujud yang pertama, sudah lewat tiga rukun, enggak apa-apa. Imam duduk antara dua sujud, sudah lewat empat rukun, enggak apa-apa. Imam sudah sujud yang kedua, sudah lewat lima rukun, tidak masalah. Karena undang-undang di sana, boleh imam lewat ke depan selama tidak melewati di atas tiga rukun yang panjang, khusus bagi makmum yang udhur. Ini password. Boleh membiarkan imam lewat ke depan selama tidak melewati di atas tiga rukun yang panjang, tapi khusus bagi makmum yang udhur syar'i, sebagaimana tadi, karena lambat bacaan atau karena imam terlalu cepat. Sedangkan ini sudah lewat lima rukun. Undang-undangnya selama imam belum lewat di atas tiga rukun yang panjang. Sekarang potong dulu rukun pendek. I'tidal rukun pendek. Tinggal pedih. Duduk antara dua sujud rukun pendek. Tinggal pedih. Ya. Selama imam masih posisi sujud yang kedua, berarti belum lewat di atas tiga rukun yang panjang, masih dalam tiga rukun. Maka kalau kita belum selesai Fatihah, selesaikan. Kalau sudah selesai rukuk, aman. Tapi kalau imam sudah bangkit dari sujud yang kedua, Allah, begitu dia menggerakkan dahinya dari tempat sujud, kita belum selesai Fatihah, hentikan Fatihah. Dengan segera hentikan Fatihah. Kemana kita? Langsung wajib mutabaah bersama imam, ikut imam. Kalau imam ke tasyahud akhir, kita ke tasyahud akhir. Kalau imam ke rakaat selanjutnya, kita ke rakaat selanjutnya. Tinggalkan tertib nafsi, tinggalkan Fatihah, tinggalkan rukuk, semua tinggalkan. Langsung bergabung dengan imam dalam rukun yang keempat. Karena janji tadi, makmum yang udhur ditolerir lewat imam ke depan selama tidak lewat di atas tiga rukun yang panjang. Kalau sudah lewat di atas tiga rukun yang panjang, tidak lagi ditolerir. Akan tetapi makmum harus segera bergabung dengan imam. Setelah dia bergabung dengan imam, imam nanti salam. Salam pertama dan salam yang kedua. Setelah imam melakukan dua salam, fasayati birakaatin, datangkan satu rakaat ba'da taslimatil imam, sesudah dua salam imam. Bedah tambah rakaat itu, karena tadi tidak ada hitung rakaat. Kenapa tidak ada hitung? Fatihah tidak selesai. Akan tetapi, kalau seandainya si imam itu sudah bangkit dari sujud yang kedua, dia belum selesai Fatihah, dia paksakan sedikit lagi, ghairil, dia selesaikan. Imam sudah bangkit dan dia tidak meniatkan para, hanya ini para ipasai pabih Fatihah, batalat salatuhu, batal salatnya. Kenapa? Karena telah lewat imam di atas tiga rukun yang panjang, tidak lagi ditolerir walaupun dia tadi sebagai posisi makmum yang udhur. Maka kalau dia ingin menyelesaikan Fatihahnya, imam sudah bangkit dari sujud yang kedua, niat para ikut, pisahkan diri dengan imam, enggak apa-apa, selesaikan Fatihahnya. Niat
para selesaikan. Ini penting. Mentu dia katanya yang muafiq pun bedah sai kaimung berkuat tarkuat. Ada habis Fatihah. Yang ditanggung Fatihah artinya sempat rukuk bersama imam, tapi ditanggung Fatihah oleh imam itu semasbuk. Si muafiq tidak. Maka hadis yang barang siapa mengikuti imam, maka bacaan imam itulah bacaannya si makmum. Imam An-Nawawi mempertanggungan hadis ini li masbukin kepada si masbuk, bukan kepada si muafiq. Si muafiq tetap harus baca Fatihah berdasarkan hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat kalau tidak membaca Fatihah. Ini ayat tafsiriyah, ingin ditafsirkan makna hadis la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Artinya kulla rakaatin, tiap-tiap rakaat harus baca Fatihah. Kalau ada rakaat yang tidak ada Fatihah, berarti tidak dihitung rakaatnya. Illa raka'ata masbukin, kecuali rakaatnya si masbuk. Ya tinggal lu pergi apa pun tak nanggung. Buka kabeh wadah pun. Buka. Tapi menyok teman yang deurunya yang jawab drone baik lu. Baik lu tugas kena gundang ya pegah saja. Tunggu jawab untuk itu. Ini mungkin terjadi hari-hari pernah terjadi. Si masuk pernah Ustaz. Kadang-kadang yang Ustaz sampaikan tadi itu kadang-kadang pernah kita salah dengan si masuk. Begitu kadang-kadang si masuk ini masih juga berdiri di mau baru agaknya macam yang benar kejadian Ustaz. Iya, alhamdulillah ini bagus banget ini temannya Ustaz. Ini kita kesempatan mungkin tapi syarat ini dan yang berat-berat. Yang berat-beratnya jawab di protokol. Yang fui-fui tanya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya tentang masbuk. Masbuk imam sudah sujud, makmum ketika sempat nyanyian, dia kita ya, Pak. Pak Nasir bisa sedikit menjelaskan pertanyaan tadi? Dia masbuk. Dia masbuk, Pak ya? Hah? Kibang udah? Enggak apa-apa, diulang aja. Imam sudah sujud. Dia masbuk. Tidak sempat niat salat. Ya. Tidak ada niat. Imam sudah sujud. Dia itu masbuk. Saking terburu-burunya langsung dia sujud tanpa niat. Itu tidak ada salat. Karena innamal a'malu binniyat. Hanya saja sahnya sebuah perbuatan itu sangat tergantung kepada niat. Ada niat sah, tidak ada niat tidak sah. Dan niat itu adalah rukun qalbi.
berarti ada rukun yang dia tinggalkan, maka salatnya tidak sah. Itu harus salat kembali. Harus salat kembali. Nanti berjamaah memang salat kembali. Nyan ho dapat datamah memang ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, mungkin ada juga kasusnya di salat subuh. Salat subuh. Kita berhubung dengan masa kita di Indonesia dan di Aceh bermalam Sabtu. Kita berhubung dengan masa saat ini, kemudian kita mengikuti imam. Karena kita serahkan pada imam, kemudian imam walaupun ini kelebihan, imam membaca kunut. Tapi kita tidak mengikuti kunut, kita tidak mengatakannya, kita tidak mengaminkan. Itu bagaimana hukum Ustaz? Kemudian satu lagi Ustaz, di saat rakaat terakhir, ini mungkin imam yang tak lambat. Dia membaca salam, lama dia ke kanan, kemudian baru ke kiri. Sementara makmum sudah ke kiri. Bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyan kerah pertanyaan penafsir. Biasa pertanyaan nyan pertanyaan orang yang nak jawab bucok orang. Atau dia buka puasa kena kari kambing. Menyonyo leho orang temanyang dia orang jawab dia pupatainya pertanyaan. Nyang kan lagi dapat atau tronton 25 ton hana angin. Tronton bocor ban malapan bot tapi dua barang 25 ton mang kada nak puas mata. Ya tanah. Ya. Imam kunut. Si makmum tidak ada kunut. Sebenarnya dalam teori berjamaah atau dalam kaifiat berjamaah, si makmum itu harus muafiq dengan si imam walau fi naflen sekalipun pada perbuatan sunat sekalipun. Ini contoh lain. Kunut kita pending dulu, nanti terjawab. Makmum harus muafiq bersama imam walau pada perbuatan sunat sekalipun. Bahkan kalau tidak muafiq bersama imam walaupun perbuatan sunat, kalau seandainya perbuatan sunat itu keji mukhalafah, sangat jelek perbezaan itu, tetap dapat membatalkan salatnya si makmum. Contoh, imam membaca surah As-Sajdah, imam sujud tilawah, dia berdiri tegak, tidak mau sujud. Sengaja dia berdiri dan dia tahu tidak boleh berdiri. Dia tidak mau mutabaah bersama imam, tidak mau ikut imam, berdiri. Padahal itu kan hanya sekedar sunat sujud tilawah, tidak mau ikut dalam perbuatan sunat. Tapi di saat imam sujud dia berdiri, bagaimana pandangan? Kan sangat jelek mukhalafah antara imam dan makmum. Maka kalau dia tahu itu dan sengaja dia lakukan, batalat salatuhu, batal salatnya walaupun tidak muafiq dalam perbuatan sunat. Atau dia mendengarkan imam membaca surah As-Sajdah, karena barang siapa yang mendengarkan bacaan surah Sajdah, sunat sujud tilawah. Padahal posisi dia sebagai makmum. Teorinya makmum itu tidak sunat sujud kalau imam tidak sujud. Tapi dia sujud. Imam latih, Allah hai mumbangai.
Ni baca surat Sajadah han tu pun sujud tilawah. Bah nekala long sujud ina. Nyan yang betul. Nyan ke imam bangai, yang keji bangai. Karena makmum tidak sunat sujud tilawah kalau imam tidak sujud. Tapi kalau dia sengaja sujud dan tahu enggak boleh, imam berdiri, dia sujud. Nah bro, mukhalafah, perbedaan antara imam makmum, bro, batalat salatu, batal salatnya. Maka menyekata ikut tungku imam kan hanya ba'bud wajib benteng. Terus ba'bud sunat bermuafakat. Gara-gara hana ikut buat sunat dengan tungku imam, kadang-kadang ngenyan je kebatil semayang, kan hanya sekedar tidak mendapatkan pahala 27. Semayang langkrung cuna ayak. Antai Yakub beliau urang, igak merempak keruang. Ditanya antai Yakub, semayang merempak. Ya, kembali kepada kunut. Imam berdiri membaca kunut, makmum juga berdiri, cuma dia tidak mengangkat tangan, tidak menjawab amin. Memang di situ tidak nampak keji mukhalafah. Menyekan bahasa Aceh hanadu, bro, perbezaan antara makmum dengan si imam karena masih dalam posisi sama-sama berdiri, kan sama-sama, cuma dia tidak angkat tangan dan tidak menjawab amin, kan tidak nampak perbedaan. Maka tidak mengganggu kepada batalnya salat, tidak. Jawabannya tidak mengganggu kepada batalnya salat, hana batil sembahyang. Cuma ada persoalan lain. Di saat imam membaca Allahumma hdina fiman, ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Amin. Terima ya Allah. Iji jika igo hai thot terima. Kaki long bahana petunjuk ikut deh. Padahal yang didoakan oleh si imam, ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Di saat kita mendengar doa, apakah kita enggak sunat menjawab amin? Sunat tidak sunat bukan kita yang menjawab. Kita lihat sikap Rasul di saat menaiki mimbar. Rasul naik atas mimbar pertama hari Idul Fitri membaca amin. Naik tangga kedua, amin. Naik tangga ketiga, amin. Selesai Rasul khutbah, ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, kenapa engkau membaca amin di tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga? Dijawab oleh Rasul, biar kalian tahu, tadi di saat saya naik tangga pertama, malaikat membacakan doa kepada kita, saya jawab amin. Tangga kedua, malaikat membaca doa, saya aminkan. Tangga ketiga, malaikat baca doa, saya aminkan. Berarti kalau kita mendengar doa itu, apalagi ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk, sunat menjawab amin. Baik timah latik ilong haik petunjuk. Kukap iga-iga nak baik nak petunjuk. Mamnya nak petunjuk pun perlu sesat. Ira main seot nak baik nak petunjuk, nak sesat 20 puji. Hansip sesat yang kena bertamah dalam sesat dumnan tungku imum menjelang fajar, bangun tidur, belum beraktivitas, belum berdosa, menyerahkan diri kepada Allah, berdoa ya Allah berikan petunjuk kepada kami sebagaimana orang-orang yang telah engkau berikan petunjuk. Kenapa enggan menjawab amin terima olehmu ya Allah? Apakah tidak sunat? Menyo Rasulullah menjawab, antena orang baca doa yang enggak nutut amin. Kalau ikut Rasulullah jawab. Pertama. Yang kedua, mengangkat tangan. Apakah mengangkat tangan itu, apa hukumnya dalam berdoa? Dijelaskan oleh Profesor Dr. Muhammad Ajaz Al-Khatib dalam kitab Usulul Hadis. Beliau adalah guru besar hadis di Timur Tengah. Dijelaskan dalam kitab Usulul Hadis, ada 100 buah hadis yang menjelaskan sunat mengangkat tangan ketika berdoa. Bahkan bukan hadis ahad, akan tetapi hadis mutawatir maknawi.
dengan redaksi berbeda-beda, lafaz beda-beda, susunan kalimat beda-beda, tapi yang intinya sampai 100 buah hadis itu semuanya substansi yang ingin disampaikan sunat mengangkat tangan ketika berdoa, sunat berdoa. Tadi sunat menjawab amin, sekarang sunat mengangkat tangan, sunat. Maka bagi orang-orang yang berilmu, yang menganalisis sesuatu secara objektif, kalau imam kunut, kita kunut aja. Ini konsisten, berarti jadi kita teken kontrak hitam di atas putih, makmuman lillahi ta'ala. Ini konsisten berarti. Kalau imam kunut, kita kunut aja. Yaitu pernah diberikan fatwa juga di Makkah di sana. Kalau imam kunut, seperti ini zuhur, umpamanya imam kunut juga kunut nadilah semuanya. Kalau imam sudah kunut, kita kunut. Kalau imam tidak kunut, ya boleh juga kita enggak kunut. Kalau kunut pun tidak masalah, yang penting kita sempat sujud bersama imam. Tapi lebih baik karena kita teken kontrak tadi makmuman lillahi ta'ala, kalau imam kunut, kunut. Persoalan yang ketiga, jawab amin sudah kan? Angkat tangan sudah. Kalau imam kunut lebih baik kita kunut. Kalau imam tidak kunut, kita juga mungkin kadang-kadang enggak usah kunut, boleh juga. Kalau kunut juga boleh, karena kita maunya mazhab Syafi'i kunut, yang penting selama kita sempat sujud bersama. Okey. Persoalan yang ketiga, di saat imam berdiri membaca kunut panjang, kita tidak ada jawaban apa-apa. Diam yang panjang dalam solat itu apa hukumnya? Yang berjelas jawaban. Diam yang panjang dalam salat, tidak ada bacaan apa-apa, apa hukumnya? Yang baik jawaban. Harus jawab baik. Harus jawab itu. Ilang hana jawab betul lah. Diam yang panjang dalam salat apa hukumnya? Makruh. Maka karena diam yang panjang dihukum makruh, sesuatu yang tidak sunat akan menjadi sunat untuk menggantikan diam yang panjang. Contoh, tasyahud awal tidak sunat berselawat kepada keluarga Nabi, tidak sunat. Allahumma shalli ala Muhammad, selesai, tidak perlu tambah wa ala ali Muhammad, tidak sunat. Tasyahud awal tidak sunat baca doa. Yang sunat baca doa pada tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal, atau Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu bisrah. Tidak sunat tasyahud awal. Tapi kalau si makmum imamnya belum selesai membaca tasyahud awal, imam belum selesai membaca tasyahud awal, si makmum sudah selesai, Allahumma shalli ala Muhammad, kata kena ini, sedangkan imam belum selesai. Sambil si makmum menunggu imam, maka sesuatu tadi yang tidak sunat, yaitu membaca selawat kepada keluarga Nabi, tetap disunatkan kembali, sunat berselawat. Walaupun pada dasarnya tidak sunat berselawat kepada keluarga Nabi dalam tasyahud awal, tapi karena imam belum selesai, yang tidak sunat menjadi sunat. Makruh baca doa pada tasyahud awal, tapi karena sambil menunggu imam, daripada duduk kosong, diam yang panjang makruh, sunat membaca doa. Yang tidak sunat saja menjadi sunat, yang makruh hilang makruh menjadi sunat. Apalagi doa yang ada di depan mata, sunat menjawab amin. Jangan buang jangan membuang-buang peluang emas itu doa imam itu. Jangankan doa imam, doa orang yang enggak salat saja itu harus jawab amin, amin.
Sunat setiap doa yang dilantunkan kalau kita dengarkan doa itu baik, amin. Rasul menjawab amin terhadap doa Jibril. Tidak bisa kita pungkiri itu. Saya kira sudah dijawab tadi. Satu lagi. Putralah. Sebenarnya kapan si makmum itu salam? Ini juga keliru kadang-kadang kita. Sebahagian makmum melakukan salam di saat imam salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dia Assalamualaikum warahmatullahi. Imam lanjutkan salam kedua, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung dia Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah. Kapan si makmum itu salam? Ba'da taslimatayil imam, sesudah dua salam imam. Setelah salam pertama dan salam yang kedua, baru makmum salam. Ini aturannya. Pajang kita liam boleh nunggu makmum, lihat dua bos salim, begam lelek kenan. Baik imam salim pertama, makmum salim pertama, lagi elher tu pegat draw. Kasep elher tu mentang melek-lek berjalan. Baik dalam masjid pegat draw ke elher tu. Pun nak ikut pelatihan elher tu berkon. Lanjut. Tidak boleh itu. Pertama. Yang kedua, disunatkan mempercepatkan salam. Apa artinya? Setelah salam yang pertama, berhenti sejenak biqadarin subhanallah, kadar subhanallah tarik dafa. Katakan subhanallah, berhenti sejenak ukuran kadar subhanallah supaya tempat dia dafa, biar cocok ungkap, biar sambung nombor salim. Setelah salam pertama, langsung dilanjutkan dengan salam kedua. Maka dengki imam baik dia ke salam pertama ya nan. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak kira tengok dia bedah dengki imam dah salam kedua, kapres dia tak pernah dengar aku. Assalamualaikum. Enggak boleh. Maka imam bagi ya dalam sembahyang, punya rumah. Baik ada imam. Baik dia sok berjajah kayak ke nah. Menyo kena pindah baja-baja cok bandai ya ke di dalam kemah. Baik tebah baja-baja gok ya ya sudah. Mungkin karena waktu. Inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang keliru atau yang salah. Nanti kalau datang Abu Polo Gading, ayah cenderung ditanyakan kembali, atau Syekh Jual Belampanyang, ayah Belampanyang ditanyakan kembali, karena apa yang kita sampaikan kadang-kadang belum sempurna. Kesempurnaan ilmu itu pada mereka yang lebih senior daripada kita dan guru-guru kita. Itu berkat ajaran doa kalian dekat pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.